kembali lagi ke listing ya. Teknologi list view itu udah usang alias udah jarang dipakai banget ya. Jadi yang sering digunakan itu sekarang adalah recycler view. Kenapa recycler view? Karena teknologi recycler view lebih simple dan lebih cepat gitu ya. Karena sistem daur ulangnya yang sangat cepat gitu ya. Jadi nggak makan banyak resource. Jadi kita lebih pakai dan recommended untuk kelas ini kita akan pakai recycler view. Nah, recycler view dokumentasinya ada di Google Developer, recycler view, Google Android. Nah, pilih aja yang developerandroid.com. Nah, ini dia. Nah, recycler view itu perlu kita injek ya ke dalam library project kita. Jadi ini wajib dipasang nanti di Android kita. Cuman untuk pengertiannya kita akan coba lihat di bagian recycler view. Developer Android. Oke. Bentar. Nah, ini dokumentasinya, mungkin gambarnya, coba yang ini. Ini library, untuk gambarnya kita lihat di bagian gambar. Oke, ini ada contoh atau sampel dari konsep penerapan library dari recycler view ya. Saya pakai yang ini ada perbedaannya juga sih. Oke, ini deh. Nah, teknologi list view dan recycler view. Nah, list view dan recycler view itu sebenarnya sama ya. Tapi mereka sistem atau life cycle-nya beda ya cara kerjanya. Nah, kalau list view dia seluruh data yang ada di dalam database atau yang ada di sistem dia tarik dulu semuanya, makanya dia berat nanti ketika ngelist gitu ya, ketika di load pun. Nah, beda halnya dengan recycler view, dia didaur ulang. Artinya apa? Ketika di scroll gitu ya, datanya dia akan di save ya ke preference ya, ke preference-nya dia. Beda dengan list view. Kalau list view dia hanya sebatas lewat. Jadi makanya membuat dia berat gitu ya, untuk narik resource-nya. Berbeda dengan recycler view. Nah, recycler view dia didaur ulang. Artinya ketika datanya sudah di scroll dan tidak diperlihatkan di dalam view ya, dia akan tutup dan di reuse. Reuse itu artinya didaur ulang dan disimpan ke dalam preference-nya. Jadi ketika ingin ditarik ulur, dia akan menarik data yang sebelumnya sudah ditarik gitu. Jadi dia nggak narik lagi ke dalam resource atau minta lagi ke API ya, atau misalkan dia datanya ada di apps-nya gitu ya. Jadi dia nggak cara kerjanya nggak kayak gitu. Mungkin ini sampelnya bisa teman-teman pelajari. Nah, recycler view di sini. Oke. Kemudian teknologi yang selanjutnya adalah, sebentar kita lihat di Figma-nya. Oke. Dan ini semua cuman teks aja ya, jadi kita hanya pakai teks semuanya. Oke, kita akan narik dan buat listnya dulu. Nah, silakan teman-teman buka di GitHub saya, di github.com.
Di sini ada project terbuka yang dari saya, silakan pelajari aja kalau misalnya pengen download gitu ya. Ini ada project terbuka, silakan teman-teman pakai aja. Nah, kita akan pakai sampelnya dari Notepad. Nah, untuk membuat recycler view itu syaratnya harus bikin adapternya dulu. Nah, kita akan bikin adapternya dulu. Sebelum bikin adapter, kita harus bikin listnya gitu ya. Nah, kita akan coba buka dulu. Kita akan buka terlebih dahulu untuk projectnya. Nah, Mas, sebetulnya kita relevan nggak sih? Maksudnya kita bisa nggak sih kita memakai list view gitu, terus kemudian atau pakai recycler view ketika kita membuat apps. Nah, itu sebetulnya tinggal disesuaikan aja ya dengan apa namanya, dengan project yang ingin kita buat. Artinya harus harus relevan dengan kegunaannya gitu ya. Kalau ngambil datanya dari API, saya sarankan dan dari Google pun disarankan ngambil pakai recycler view. Tapi apabila datanya itu memang kecil dan bisa menampung data yang sederhana aja, misalkan kayak nyimpen data ke dalam chart gitu ya. Jadi disimpan dulu ke dalam chart, itu bisa disimpan pakai list view. Jadi nggak terlalu berat gitu ya. Apabila datanya itu kayak ngambil dari database, tapi datanya itu banyak banget gitu ya. Jadi itu disarankan pakai recycler view kayak gitu. Saya sih kadang-kadang kok ya Mau nanya, silakan. Ya. kalau recycle view ada minimal versi Androidnya nggak? Minimalnya contohnya minimal versi 5 ke atas gitu atau gimana? Oke. Nggak ada minimal dan maksimalnya ya, karena recycler view dari versi pokoknya versi 5 ke atas itu bisa lah gitu ya. Kalau 5 ke bawah kan itu artinya udah memang udah versi old banget gitu ya. Old version gitu ya. Jadi standar versi pun untuk Android ya rata-rata minimal 5 ke atas ya. Mungkin teman-teman juga HP-nya dan atau smartphone-nya udah nugget ke atas lah gitu ya. Artinya udah apa ya, teknologinya udah banyak dipakai gitu ya. Lollipop aja sebetulnya bisa pakai recycler view. Tapi kalau Lollipop terus kemudian kayak apa ya, versi yang sebelumnya tuh apa namanya? Sebelum Lollipop tuh eh KitKat. KitKat. Nah, KitKat itu udah nggak bisa ya. Maksudnya relevan aja sih pakai recycler view. Tapi ketika dipakai itu nggak tahu, saya belum pernah nyoba juga sih di KitKat, tapi nggak disarankan sih ya pakai recycler view. Tapi kalaupun memang mau pakai recycler view relevan-relevan aja. Tapi untuk batas minimum, misalkan Mas kira-kira syaratnya harus minimum SDK-nya berapa atau maksimalnya berapa, nggak ada gitu ya. Jadi kalaupun memang dari Android pertama sampai ke Android sekarang ini mau pakai recycler view, kayaknya recycler view itu keluarnya itu setelah list view ya. Jadi saya nggak tahu pastinya kapan, tapi paling enggak saya sih patokannya dari versi 5 ke atas gitu ya. Jadi versi 5 ke atas itu teknologinya udah betul-betul apa ya, udah sempurna lah istilahnya. KitKat ke atas itu udah
udah dipakai buat Android itu, Android Making itu udah bisa sepenuhnya fitur bisa kita pasang gitu ya. Dan saya nggak tahu 5 versi ke bawah itu bisa enggak gitu ya. Jadi saya kurang begitu paham. Tapi patokannya gitu aja, 5 ke atas itu udah bisa lah dipakai list view ataupun recycler view kayak gitu. Nah, untuk dokumentasinya mungkin bisa dilihat juga ya. Jadi minimum version 5 ke bawah itu kira-kira bisa enggak ya. Kalau di dokumentasi yang saya lihat dan saya baca juga 5 ke atas itu udah oke lah, masih bisa gitu dipasang. Kalau dulu development itu toolsnya bukan Android Studio ya, jadi dulu masih ada Eclipse sama NetBeans gitu ya. Bukan NetBeans, pokoknya setahu saya sih cuman Eclipse aja sih ya kalau untuk develop Android. Nah kalau di Eclipse mungkin bisa gitu ya, tapi saya nggak pernah pakai Eclipse dan Android Studio juga saya di penggunaan development itu ya sekitar tahun 2016 ke atas ini, jadi jarang, baru banget gitu ya saya juga. Tapi paling enggak untuk penggunaan recycler view sih simpel aja sih. Yang terpenting 5 ke atas itu udah aman lah gitu ya untuk implementasinya. Yang paling riskan itu adalah penggunaan library-nya gitu ya. Kayak library misalkan ini support untuk material ya. Coba lihat deh di teman-teman di build Gradle-nya. Yang paling riskan itu adalah material, karena library material itu sangat ini ya, sangat sangat apa ya, berpengaruh ketika kita ingin membuat view. Karena material itu karena berhubungan kayak misalnya kayak widget gitu ya, terus kayak widget itu contohnya kayak text view, edit text, kemudian koordinator layout dan sebagainya itu kayak view-view gitu ya, yang ada di UI itu berpengaruh banget. Jadi kalau semasa seperti kayak recycler view, terus kemudian kayak apa ya, untuk menghubungkan klien dan API itu sebetulnya nggak ada masalah sih ya. Di 5 ke atas itu udah aman lah. Untuk Firebase dan Google Maps aja sebetulnya nggak ada batasan ya, mau pasang di versi manapun. Cuman yang saya sering nemuin gitu ya, maksudnya di teman-teman development juga rata-rata 5 ke atas itu udah aman lah gitu kalau untuk penggunaan Firebase, Google Maps gitu ya. Jadi so far enak gitu loh kalau misalnya mau pasang di sana. Kalau 5 ke bawah kita nggak recommended deh kayak gitu. Jadi lebih banyak baca dokumentasinya kayak gitu. Pasti yang namanya downgrade itu pasti bakalan menyesuaikan ya. Pasti ada library yang hilang atau library yang nggak sesuai gitu ya. Jadi kalau bisa sih nyari ininya aja. Misalkan kalau misalnya teman-teman pengen lihat, misalkan kayak dibikin new project deh. Di new project itu ada pilihan API-nya ya. Coba deh teman-teman lihat. Ini ada minimum SDK-nya. Nah, teman-teman lihat persentase pengguna dari versi Android itu lebih banyak mana. Misalkan di sini ada persentase yang paling banyak itu di Android berapa nih? Jelly Bean tuh banyak nih. Ini 4 ke atas ya, sorry, 4 ke atas. Dari ice cream ke Android 10 itu udah aman lah, istilahnya teknologinya udah betul-betul advance lah gitu. Jadi bisa diterapin untuk teknologi-teknologi fitur yang sekarang itu. Jelly Bean aja ini sampai 99% ya di dunia penggunaannya. Untuk Android 10 masih jarang banget, masih 8,2% gitu ya. Kalau pakai Nugget masih relevan lah untuk digunakan untuk orang-orang sekitar gitu ya. Jadi masih aman kayak gitu. Itu ya. Jadi untuk melihat akumulasi dari penggunaan API tinggal disesuaikan aja untuk minimum SDK-nya. Oke, kita balik lagi. Bentar, saya coba running lagi. Oke, tapi so far aman ya Mas ya untuk smartphone teman-teman. Mas Jimmy, Mas
Isef. Halo. Halo. Mas, aman mas, saya mas. Oh iya. Untuk Mas Jimmy pakai apa Mas ponselnya? Versi berapa sekarang? Mas. Gimana? Ke Samsung mas. Ya Samsung Androidnya versi berapa kira-kira? Apa sih kode name-nya deh? Misalkan kalau yang punya saya kan ini Nugget ya. J5 sih, J5 kayaknya masih 5 ya Jelly Bean guys. Oke, masih Jelly Bean ya. Uh, Tapi masih aman lah Jelly Bean juga. iya, iya. Untuk Mas Jimmy udah ngejar Mas materinya Mas sampai tahapan ini? So far sih udah sih mas. Sejauh Oke, ini sip. udah dikit-dikit ngerti sih. Oke. Udah ketarik ya datanya ya? Oke, sip. Mas Isef, gimana? Mas Isef, untuk smartphone-nya udah pakai apa Mas? Untuk yang sekarang ini? Kalau yang sekarang pakai Marshmallow versi 7. Oh, Marshmallow ya. Oke, Iya. aman lah. Mana? Ya kan kalau 5 ke bawah itu jarang ya. Iya, udah jarang banget Mas. Biasanya ya paling rendah ya lihat ya versi 5 biasanya. Iya. KitKat pun sekarang udah jarang banget. Udah jarang ada yang make. Oke. Invoice. Nah, kemarin kita udah sampai tahapan ini. Nah, kita akan pengen narik ya datanya supaya bisa ngelisting gitu ya. Untuk UI desainnya nanti bisa gampang ya belakangan. Nanti kita coba apa namanya di ini aja didandanin aja gampang ya. Yang penting datanya ketarik dulu aja semuanya. Nah, untuk narik recycler view, untuk narik datanya menggunakan recycler view, nah kita coba lihat di bagian desainnya di UI-nya. Nah, ini ada di activity detail invoice. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung atau puyeng, teman-teman tinggal di ini aja ya, tinggal dikecilin aja untuk kodenya biar enggak numpuk gitu ya. Nah, untuk pemosisiannya ini berarti ada di bawah dari frame atau konten yang ini. Nah, berarti kita akan pasang di bawahnya. Nah, sebelumnya kita harus cek dulu library dari recycler view-nya udah ada atau belum gitu ya. Nah, kita cari. Nah, di sini belum ada ya library untuk recycler view-nya. Nah, untuk nyari kita bisa nyari aja di sini. Sebenarnya yang tadi juga tinggal pakai aja recycler view Android developer. Oke. Oke, di sini library-nya agak susah. Kita cari di Android-nya aja langsung. Nah, kalau pengen nyari Android-nya langsung, kita bisa nyari di bagian ini ya, project structure.
File, Project Structure, terus kemudian pilih bagian Dependencies. Nah, untuk menambahkannya, kita pilih bagian modul app-nya, terus kemudian pilih tambah library dependencies. Kita cari aja di sini com untuk library Android Recycler View itu library Recycler View Android. Coba yang ini. Nah, di sini kita cari aja Android X Recycler View. Kita masukin ke bagian ini, kita search. Nah, ini kita udah dapat. Nah, ini kita pilih yang versi kita sarankan ya, jangan pakai versi yang beta sama alpha. Nah, cari yang stable aja, stable release di sini yang 11.0. Kita gunain aja, kita apply, terus kemudian kita oke. Itu ya. Oke. Nah, kalau sudah kita balik lagi ke layout-nya. Di sini kita akan tambahkan recycler view. Kita tambahkan aja recycler view. Nah, pilih yang Android X recycler view widget ya. Oke, di sini kita pilih yang match sama wrap gitu ya. Nah, kenapa wrap, Mas? Karena ya kita sesuai dengan datanya aja. Kalau misalkan datanya banyak ya panjang ke bawah. Tapi kalau misalnya datanya cuma 3 ya kita sesuaikan dengan size-nya gitu ya. Kita pakai single closing tag. Kita di sini kasih ID. ID-nya kita kasih RV list apa ya? List product in faktur. Nah, karena di sini dia apa namanya nimpa gitu ya. Nah, kita lihat di bagian ininya ya, relative layout. Nah, karena untuk pemosisian untuk relative layout kita perlu pakai ID ya setiap view-nya. Nah, di sini kita kasih ID aja. Ikutin aja ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bakalan paham nanti kalau misalkan ngikutin dulu aja. Nanti kalau misalkan ada yang nggak paham nanti kita coba bahas. Nah, di sini kita kasih aja relative layout view detail faktur. Nah, karena di sini posisinya ini bagian header-nya ada di atas, berarti si recycler view-nya ada di bawah. Di sini kita pakai below ya. Below ID-nya dari RL view detail faktur. Nah, dia jadi ada posisinya ada di bawah. Jadi untuk memposisikannya seperti itu. Terus kemudian kita kasih margin top. Margin top di sini kita kasih 10 dp aja. 10 px ya. 10 dp ya. Oke, 10 dp. Nah, di sini untuk recycler view udah siap. Nah, di sini kita akan nyiapin untuk item list-nya ya. Karena item list ini yang akan dimasukin ke dalam si ininya ya, si recycler view-nya. Nah, di sini kita harus bikin juga itemnya. Nah, kemarin ini baru item list invoice. Nah, hari ini kita akan tambahkan item lagi pakai layout resource file. Di sini item list product. Sini kita oke. Disesuaikan aja ya namanya, nanti tinggal diimplementasi aja. Di sini kita akan pakai root layout-nya pakai linear layout. Linear layout.
kita kasih orientation-nya pakai vertikal. Nah, kenapa pakai vertikal? Kalau root layout-nya vertikal, di sini kan kita ada samping-sampingan gini ya. Jadi nanti kita bikin apa namanya manjang dulu ke bawah gitu ya. Baru nanti kita sekat-sekat pakai linear layout lagi. Nanti pakai wake. Oke, di sini kita rapihin dulu. Kita bikin pertama linear layout dulu di sini pakai match parent web content, di sini orientation-nya pakai horizontal ya. Karena nanti menyamping sini. Terus kita tutup. Ini copy aja biar cepet. Nah, karena di sini kita ada dua, berarti yang pertama di sini vertikal, yang keduanya juga vertikal. Kita duplikat. Nah, di sini kita kasih weight 1. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, nanti tampilannya kayak gini. Oh, ini belum kelihatan. Oke, kita tambahkan dulu ya. Kita kasih text view, match parent web content, kita kasih text di sini data. Kita copy. Nah, jadi kayak gini ya kelihatannya. Jadi menyamping-nyamping kayak gini. Jadi ada bagian sebelah sini dan ada sebagian sebelah sini gitu ya. Oke. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya, ada 5 text view. Kita coba tambahkan. Di sini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Ini vertikal. Kenapa ini enggak ini? Pertama kan horizontal, oke. Oke. Bentar, ini salah ya. Oke, di sini kita patokannya di bagian root layout-nya ya. Di bagian root layout kita kasih horizontal. Kita tadi ada di horizontalnya sih. Terus kemudian di sini kita kasih linear layout lagi. Linear layout, match parent web content, orientation-nya pakai vertikal. Di sini karena udah menyamping, berarti kita tinggal tutup aja. Double closing tag. Di sini kita duplikat, kita kasih wake 1. Wake ini untuk standar apa? Untuk menyeimbangkan ya. Terus kemudian kita kasih text view, match parent web content, kita kasih text, data, kita kasih 2. Ini agak telat sih kalau saya lihat. Nah, ini agak telat untuk ininya, untuk nah kalau misalkan ada agak telat gitu ya, itu tinggal ditutup, dibuka lagi aja. Ini di Android Studio saya, jadi perlu ditutup dulu. Ada 3. Kalau yang ini ada 2. Ini ada 2. Oke.
Oke, nah di sini kita tinggal ini aja ya, kita slicing dulu. Kita slicing dulu aja. Terus kemudian ordernya. Ini kok gede sekali. Kita kasih text size. Ini saya copy dulu. Ini saya tinggal di copy-copy aja ya. Ini sampel aja sih. Kalau datanya kan nanti kan dinamis dari ini ya, dari data. Nah, ini telat juga. Nah, oke, di sini. Oke, di sini saya cut aja segini. Kita coba desain. Nah, terus kemudian di sini ada teks lagi ya. Kita kasih padding aja, padding top. Padding topnya 10 dp. Oke. Padding top 10 dp. Terus kemudian di sini kita kasih wrap ya. Wrap. Terus kemudian yang bagian ini kita kasih match. Kita lap lagi. Coba lihat. Oke, sip. Nah, ini posisinya ada di bawah. Berarti pakai Gravity. Sorry, bukan layout, tapi Gravity ya. Gravity-nya ada di bagian bottom. Terus kemudian ada di bagian right ya. Yang ini ada tetap di bagian atas. Kita Gravity pakai posisinya right. Oke, seperti ini ya. Kita tinggal sesuaikan aja. Ini nggak masalah ini karena memang datanya data dummy dulu. Oke, nah, di sini kita kasih stylenya ya, text style, pakai bold. Ini juga pakai bold. Ini pakai bold juga. Font family-nya nggak usah, default aja seperti ini. Kemudian di sini kasih text size, di sini kita kasih 6 pt, 6 pt kekecilan. Oke, 9 ya. Ini juga kita kasih 9. Oke, nah di bagian root layout kita kasih padding aja. Paddingnya 10 dp. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti untuk
card view, kita styling juga biar posisinya seperti ini. Nah, sebelumnya kita balik lagi ke bagian activity detail invoice, karena di sini background-nya warnanya seperti ini, kita coba ubah dulu background-nya ya. Nah, background-nya kita ubah dulu. Kita kasih background seperti ini. Tinggal di copy aja ya. Oke. Sip. Nah, ini udah oke ya. Cuman tinggal dikasih ID aja. Ini kasih ID. Ininya namanya kode produk. Kemudian di sini ada ID. Nama produk. Terus kemudian di sini ada lagi total unit. Sini apa? Jumlah sama total bayar. Nah, kalau misalkan ada diskonnya, berarti kita tambahin nanti di sini nih. Kalau ini kan tanpa diskon. Nah, kalau misalkan ini ada diskonnya, berarti nanti di show. Berarti text view-nya kita tambahkan ya. Nah, Mas, nanti berarti gimana kalau misalkan yang nggak ada diskonnya? Nanti di hide ya yang ini. Ada teknologi hiding untuk ininya. Di sini kita duplikat aja. Oke, ini nggak pakai margin top. Sorry, yang ini. Oke, ini diskon, masukin ke sini. Nah, ini ada harga coret. Harga coret itu artinya dipotong ya. Dipotong, ada potongan harganya. Berapa persen gitu ya. Oke, di sini kita tambahkan lagi satu text view lagi. Ini di sini nggak usah pakai graffiti dulu. Sebentar, di sini dan ininya pakai wrap. Oke. Nah, ini di copy dari ini aja ya. Total unit sama diskon. Harga diskon. Kita kopikan aja ke sini. Nah, seperti ini. Oke, yang ini kita pindahin ke bawah ya. Sini kita pakai graffiti, pakai right. Yang ini kita kasih match parent. Graffiti pakai bottom dan ada di right. Oke, yang ini enggak ada. Oke. Sebentar, saya tutup lagi.
Ini ada margin topnya ya. Oke, di sini ada harga potong. Terus yang ini satuan ya, satuan harga. Ini harga coret. Ini harga satuan. Oke, ini harusnya kita tambahin yang ini deh. Biar seimbang. Sini kita kosongin aja. Seperti ini. Terus kemudian ini. Nah, kalau pakai harga coret nanti itu kita pakai warna merah aja. Ini pakai text color. Pakai nyari. Kita cari aja. Merah ya. Kalau ini warnanya yang hijau. Bentar. Harga coret, yang ini harga oh iya, ini harga potong ya. Oke, sip. Diskon 15.9.800. Oke. Ini kalau warna nanti aja kita di programmingnya aja ya. Oke, di sini udah aman. Ini harusnya nggak terlalu gede, kita kasih 6. 7 aja ya. Nah, ini juga kita kasih 7. Oke, sip. Ini harga satuan. Oke, kita make sure ID-nya dulu. Kode produk, nama produk, kemudian di sini total unit. Di sini ada harga diskon, di sini ada harga satuan, harga coret, dan harga potong. Oke, ID udah aman. Oke. Nah, di sini kita balik lagi ke ini. Nah, item udah dibikin, recycler view juga udah dibikin. Jadi tahapannya pertama recycler view-nya dulu, terus kemudian item list produknya, baru selanjutnya kita bikin adapter. Java class adapter list product. Kita enter aja. Ini nggak boleh pakai spasi. Kita tutup dulu. Sama aja sebetulnya kayak yang di sini. Tuh ya, sama aja sebetulnya. Jadi kita sesuaikan aja. Sini kita extend aja, extend ke recycler view.
Terus kemudian di sini adapter pakai view holder. Dari adapter list product, terus kemudian my view holder. Nah ini kenapa my view holder lagi Mas? Karena view holder ini default ya, kalau dari saya yang saya bikin. Kalau mau diubah namanya juga nggak masalah. Ini karena penamaan saya aja. Kita create class. Terus kemudian di sini kita bikin konstruktornya. Pertama kita bikin konteks. Konteks, kita kasih konteks, terus kemudian kita tutup, terus kemudian kita kasih list. Di sini listnya dari, kita lihat, karena ini dari list produk, berarti ada dari list produk PO item. Nah, kita ambil dari sana. List produk PO item. Tutup dulu di sini PO item. Kita bikin konstruktornya public adapter list product. Ini kita buka konteks list, terus kemudian list produk PO item. Di sini kasih PO item. Nah, Mas, ini biar nggak ini aja ya, biar nggak terlalu bingung aja untuk pembagian ininya. PO item, oke. Oke, di sini kita langsung bikin aja konstruktornya dari konteks. Kita ambil dari konteks. This PO item, kita ambil dari PO item. Oke. Lanjut. Nah, di berikutnya kita bikin view holdernya ya. Kita alt enter, kita implement method, kita pilih. Nah, seperti biasa, nat-nul-nya kita hapus-hapusin aja, karena ini nggak berguna. Nah, ini udah kita bikin, ini masih merah, kita alt enter lagi. Kita make my view holder. Nah, di sini kita alt enter lagi, kita create constructor matchingnya. Nah, di sini kita panggil item-item yang baru saja kita bikin. Namun sebelumnya kita bikin view holdernya dulu. Di view holder kita bikin view, kita layout inflater, kita ambil dari konteks, terus kemudian kita inflate, ngambil dari r layout dot item list product, ambil dari parent, terus kemudian kita false. Terus kemudian my view holder, kita kasih holder, terus kemudian new my view holder. Kita ambil dari view. Nah, kita return ya, atau kita looping nantinya. Kita ambil dari holder. Item count-nya kita ambil dari PO item dot size ya. Oke, kita deklarasi instansiasi sama implementasi view-nya dulu. Kita ambil text view, di sini kita ambil dari txt kode produk, txt name product, dan apalagi txt total unit, kemudian txt harga diskon,
txt harga satuan, txt harga coret, txt harga potong. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah sesuai ya. Nah, di sini kita panggil aja dari txt kode produk. Kita ambil dari text view karena dia itemnya pakai view text view. Kita panggil item view, baru find view by ID, RID, kode produk. Nah, ini tinggal di duplikat aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita tinggal copy-copy aja ya. Kita copy-copy aja. Oke. Nama produk, terus kemudian total unit, harga diskon, harga satuan, harga coret, dan harga potong. Oke. Kita tutup. Oke. Nah, di sini kita binding ya datanya ya. Kita binding datanya. Sebentar. Oke. Nah, binding data seperti biasa kita pakai holder ya. Holder, terus kemudian kita ambil dari set text, dari txt kode produk, misalkan set text, misalkan di sini kita ambil dari po item dot get position, kita get apa? Get kode produk ya, kode produk dulu. Oke, kode produk, terus kemudian kita copy aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tinggal di copy aja ya. Nah, simpel kalau untuk adapter, kita tinggal tarik-tarik aja datanya dari framework yang udah kita bikin sebelumnya. Get product, kemudian ini get apa ya ini, jumlah quantity, harga diskon, get diskon. Kita lihat diskon jumlah potongan harga, kita get potongan harga satuan. Di sini harga satuan, terus kemudian di sini yang kena diskon potongan harga 14. Nah, ini dari ini ya, total bayar
Oke oke oke. Nah, ini kita harus pakai fungsi ya sebetulnya ya. Nah, di sini kita coba sampai satuan dulu. Kita coba tarik datanya. Nah, ini belum selesai, berarti kita harus pasang dulu di bagian detail invoice activity-nya. Sini kita panggil atau kita buat dulu recycler view rv list product from faktur. Kita duplikat, kita copy aja, recycler view-nya kita ganti, kita ambil dari rv list product in factor. Oke. Nah, kita bikin sama halnya seperti list invoice activity, kita harus deklarasikan ininya ya, datanya atau recycler-nya. Di sini kita panggil rv list product from factor, terus kemudian sini set hash fixed size-nya kita kasih true. Kemudian rv lagi di sini kita kasih set layout-nya. Oke, terus kemudian oke. Nah, di sini kita bikin juga untuk modulnya ya, modul list product from PO. Kita create method, kurang titik koma. Seperti biasa kita panggil aja API services. Di sini API services retrofit client, di sini get instance. Terus kemudian call di sini request detail invoice. Terus kemudian di sini request list product. Kita ambil dari API services, kita sapa pakai request detail invoice. Ini kita samakan aja ya. Nomor invoice. Ini nomor invoice. Kita unqueue aja. Request list invoice-nya, new callback. Oke. Nah, beda ya. Kalau ini kan kita inflat ya. Bedanya apa? Kalau ini nginflat, kalau yang ini ngelist. Nah, kalau list itu beda cara ngaksesnya. Cara ngaksesnya bisa lihat di bagian ini. View di dashboard. Cara ngaksesnya beda. Kita lihat di bagian modul load ya. Nah, ini dia. Di sini kita bikin dulu responnya ya. Jika respon is successful, kita bikin status code di sini kita kasih diambil dari respon body get kode. Kalau misalkan status code-nya sama dengan dengan 200, maka apa? Kalau else artinya nggak ada apa-apa. Nah, kita lakukan aksinya di sini. Nah, kita coba lihat di bagian ini. Pertama kita bikin dulu list ya, listnya dulu, terus kemudian kita ambil dari list produk PO item, di sini PO item, terus kemudian kita ambil dari respon body, kita get list produk PO.
Terus kemudian kita bikin adapternya. Adapter list product. Kita buat aja adp list product. List product from PO. New adapter list product. Kita ambil dari apa ini? Dari detail invoice activity.this. Kita ambil dari PO item. Oke. Nah, di sini kita tinggal ini aja ya, tinggal apa namanya? Tinggal listing aja. Oke. Nah, tinggal dipanggil aja adapternya ya. Di sini RV list product from factor set adapter dari ADP list product PO. Kita kasih toas aja. Data tidak ditemukan. Oke. Kita coba ya. Coba jalankan. Oke, kita coba lihat bagian ini. Oke, ini ada error. Adapter list product. Oke. Adapter list product. Adapter list product. Oke. Bentar, kita coba make sure dulu ya. Oke. Ada masalah lagi. Get position. Coba sampai produk dulu deh. Saya sih ada ini ya, ada apa? Ah, ini dia. Ada perkiraan bahwa apa sih kodenya nggak ke save gitu ya. Bukan ke save, maksudnya dia nggak sesuai sama ininya, datanya. Oke, di sini nama produk. Oke, ini nama produk. Item get namanya apa sih? Nggak sesuai. Nah, ini nih produknya. Sini get produk. Coba lihat. Nah, ini dia. Nah, ini kodenya udah unik ya. Coba make sure. Ini total unit. Total unit udah oke. Nah, tinggal dideklarasikan aja teksnya ya. Bagian adapternya nih. Teks, misalkan pakai ini ya. Ininya
Kita ambil, terus kemudian di sini kita hubungkan lagi berapa unit gitu ya. Coba oke, ini dia. Sebentar, ini ada kesalahan pemanggilan nih. Ini get product, oh sorry, get unit. Jumlah kuantitinya ya. Jumlah kuantiti. Oke, ini dia. 15 unit, 12 unit gitu ya. Oke, terus kemudian diskonnya ya. Kita duplikat. Ini ada diskonnya. Diskon IDR. Nah, di sini kita bikin statement ya. Jika itu kita bikin pakai integer. Di sini diskon. Nah, jika diskonnya ada. Nah, beda ya. Kalau misalkan nggak ada diskon, dia nilainya 0 biasanya. Nah, tidak diskon. Jika keterangan diskonnya ya berarti di sini pakai string. Keterangan diskon. Kita ambil dari PO item. Kita ambil get position. Kita ambil dari get keterangan diskon. To string, jangan lupa biar jadi string dianya. Nah, jika keterangan diskonnya itu sama dengan diskon, nah diskon berarti nanti dimunculin datanya gitu ya. Nah, ini dimunculin. Di sini berarti kita holder txt apa tuh? Diskon ya. Txt diskonnya di sini set visibility-nya jadi visible dan kita set datanya ya. Get potongan harga. Potongan harganya ini ya. Kalau misalkan else, nah di sini ini kita hide ya. Kita gone. Oke. Nah di sini kan ada banyak ya, ada banyak item. Ini baru unit, ada diskon. Ini baru kode, nama, unit, diskon. Oke, kita coba ya. Kita lihat yang ini. Nah, ini dia. Kita lihat yang diskon di sini.
diskon di bagian mana tadi? Ini yang invoice 21. Kebanyakan diskon. Oke, sorry. Oke. Sudah kedengeran ya? Sudah kedengeran ya, Mas ya? Sudah Mas, sudah ada. Oke. Di sini saya akan coba lihat dulu di bagian logd-nya apakah datanya ketarik atau enggak. Diskon dan tidak diskon. Diskon dan tidak diskon harusnya visible. Kalau misalkan enggak, berarti di tutup. Jika oke, pakai ini aja deh. Switch keterangan diskonnya. Di sini case adalah diskon. Maka kita kasih break. Sini kasih folder txt harga diskon. Sini kita set visibility-nya jadi visible. Bentar, ini harga diskon itu kemana nih? Sini kan? Oke. Takutnya salah nge-hide ya. Oke, kita visible. Kalau yang ini kita kasih cache.
Ini tidak diskon. Kasih break. Ini kita visible. Ini kita tidak diskon, berarti kita gone. Coba dulu. Oke, ini dimunculin dan ini enggak ya. Karena ini enggak dapat diskon, gitu ya. Oke, sip. Udah masuk ya. Nah, berarti di sini kita tinggal setup aja di bagian ininya. Di sini kita set text yang tadi. Oke, ini bagian figma-nya ya. Ini kita ambil, kita masukin pakai string. Terus kemudian kita ambil PO item, kita get position, terus kemudian get potongan harga. Oke, potongan harganya ini ya. Potongan harga. Terus kemudian total harganya juga kita munculin. Kita duplikat aja di sini. Kita ambil. Oke, di sini PO item, get harga satuan. Harga satuan, terus kemudian bagian total bayar. Oke, jumlah ya. Oke. Make sure dulu. Nah, di sini kan harga terus kemudian diskon ya. Coba lihat dulu. Harga satuan, sip. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada kode nama. Di sini harusnya bukan. Ini harusnya unit ya. Ini harusnya unit. Diskon. Get. Nah, ini get unit ya. Get jumlah quantity. Kenapa diganti tadi? Ini unit, yang ini txt harga satuan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini dia. Oke, 15 unit, diskon sekian. Ini harga satuannya. Terus kemudian harga coretnya adalah dari jumlah ya. Dari jumlah. Di sini kita ini aja. Ini txt harga coret. Sama pakai IDR. Terus kemudian ini get harga, get jumlah. Terus kemudian di sini kalau misalkan di sini ada ini ya, berarti di sini kita duplikat, kita set color, set text colornya, kita kasih pakai red ya.
color dot red. Kalau yang ini nggak usah. Saya coba ya. Oke, ini deh. Nah ini satuannya ini harga coret. Harga coret itu harga belum dapat potongan ya. Nah ini satu lagi txt harga potong. Sini harga potongnya kita potong dr get total bayar. Ini total bayarnya juga kita set colornya, kita kasih green ya. Oke, yang ini berarti kalau yang harga potong di sini kita hide. Set visibility-nya jadi hide. Kita coba cek lagi. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Nah, ini kalau yang ini nggak ada ininya ya, nggak ada diskonnya. Oke, nah ini dia. Kelihatan yang kena diskon sama yang nggak kena diskon. Oke, sip. Oke, untuk listing seperti itu tampilannya. Nah, untuk cut view-nya di sini kita nanti akan coba apa ya? Kita coba desain nanti berikut juga dengan fitur-fitur untuk biar menyamai seperti yang ada di desain ya di sini. Nah, ini nanti kita coba desain. Yang terpenting di sini kita coba make sure untuk datanya dulu muncul gitu ya. Nah, di sini satu lagi ya, di sini untuk keterangannya nih, total list ordernya ada berapa gitu ya. Nah, di sini kita cukup pakai tambahkan lagi text view aja di bagian detail invoice. Di sini kita coba tambahkan. Nah, ini berarti di atasnya recycler view. Kita kasih aja pakai linear layout, match parent, web content, orientation-nya pakai horizontal. Kita double closing tag. Ini kita duplikat aja. Di sini pakai horizontal. Kan ada dua ya tadi teksnya. Sini text view. Match parent, web content. Ini kita kasih teks. Teksnya tadi apa? Disorder info. Kita tutup. Nah, ini posisinya masih berantakan ya. Berarti yang ini below-nya kita pindahin ke sini. Yang ini ID-nya kita kasih details. Oke, nah ini jadi ada di bawah. Ini below-nya ada di details. Oke, seperti ini. Ini kita kasih margin top-nya juga sama. 10. Seperti ini ya. Oke. Detail. Nah, kita duplikat aja teksnya. Ini total. Oke. Nah, ini sebetulnya harus dibikin dulu untuk ininya ya, linear layout lagi. Ini horizontal dan ini vertikal. Nah, seperti ini.
Ini kita kasih seperti ini. To ordered product gitu ya. Oke, nah ini kita kasih text size, kita kasih 6 pt. Kegedean kita kasih 4 mungkin. Oke. Terus kemudian kita kasih margin, kita kasih 10 dp. Nah, nanti kan ada satu lagi ya. Ini untuk image. Di sini kita kasih image, nanti kita kasih weight aja 1. Sama di sini juga kita kasih weight 1. Nah, jadi ada 2 gini ya. Oke. Yang ini kita kasih ID. Total data product from faktur. Ini kita pasang di activity detailnya. Oke, di sini kita duplikat aja teksnya. Oke, sorry. Oh ya. Oke, di sini harusnya txt get total data product. Oke, di sini kita paste. Ini kita ambil dari sini ya. Oke, txt-nya kita set. Kita set text, sorry. Nah, kalau untuk set text kita ambilnya dari mana? Nah, ini kita ambilnya dari modul list produknya. Nah, di sini kita ambil dari mana? Dari respon body get list product PO, get total product PO. Nah, ini diambil dari total product PO ya. Nah, ini total product PO. Tip. Ini udah oke, kita coba jalanin. Coba lihat. Oh my god. Apa tuh? Total PO di sini respon body. Oke. Ini katanya perlu dijadikan integer dulu. Di sini totalnya total data produk. Di sini kita ambil. Tarik aja sini. Nah, baru kita panggil. Nah, yang ada di sini kita paste aja. Kita panggil dari total data produk. Nah, seperti ini. Jadi kalau set text itu dia nggak mau nerima langsung ya, jadi harus ada stringnya. Oke, seperti ini. Ini ada 2, oke. Ya, ini ada 9, ya ada 8 ya, ada 8 order produk. Oke, seperti itu. Nah, ini memang belum sepenuhnya mirip kayak tampilannya ya, nggak apa-apa. Slicing memang seperti ya tahapannya. Yang penting datanya tarik dulu, baru desainnya. Oke. Oke, mungkin untuk hari ini seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nah, di sini saya kasih challenge ya buat teman-teman. Ini kan di list yang sebelumnya kan bisa diklik nih. Nah, nih yang list sebelumnya kan ini bisa diklik nih, gitu kan? Gimana caranya supaya visibilitas sih? Invoice. Nah,
supaya item-item yang ada di dalam ini juga bisa diklik gitu ya. Jadi dimunculin aja ke TOAS dulu. Itu ya, itu challenge-nya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini secukupkan sih segitu dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Belum ada sih, Mas. Oke, sip. Saya kasih challenge ya. Challenge-nya itu ya, paham ya untuk challenge-nya nanti paling nggak bisa diklik gitu ya di bagian itemnya. Nah, nanti tinggal Diklik ke activity lain atau diklik ada itu bukan tugas apa sih? TOAS. Yang ya TOAS itu. Iya, dimunculin aja informasinya TOAS-nya gitu. Diambil, misalkan ketika diklik ini, misalkan Anda pilih kode B7 bla 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 gitu ya. Muncul TOAS-nya di sini. Gitu ya. Iya, Mas. Oke, Mas Jimmy kira-kira ada pertanyaan? Belum Halo. ada, cuma yang recycle view tadi Mas ya. Oke, Itu gimana? recycle view itu sekali dibuat itu nanti ngelis gitu Mas ya, bisa otomatis looping gitu Mas ya. Iya betul Mas. Sekali running itu data sebanyak apapun dia akan tarik ke sana. Oh, Nah, jadi ini kan sebetulnya kan data dari API Mas. Nih dari sini. iya. Ya, gimana Mas? Jadi tadi dari details invoice itu Mm-mm. diselipin recycle view itu ya Mas ya. Iya betul. Recycle view Nah, itu jadi file lagi Mas ya, jadi dibuat file lagi gitu Mas ya. iya. Jadi Hmm. ada misalkan ini ada item ya, ada item list. Ah, Jadi dari item list ini kita tarik lagi datanya. Nah ini detailnya gitu. ah, ah. Gitu. Jadi ini kan detailnya itu kan ada barangnya apa aja kan Mas ya. Iya betul. Jadi Itu barang apa aja sih sendiri yang ya, file dipesan? sendiri Mas ya itu Mas ya. Gimana? File sendiri ya, dibuat file sendiri ya, Iya betul Mas. Karena dibuat kan ini, XML sendiri Mas ya. karena kan ini dari invoice 12 sama 30 ini beda datanya nih. Kalau 30 datanya ini ada 8 data nih. Oh. Terus kalau yang 12 ini cuma ada 2 doang datanya gitu. Tadi Jadi cara, beda-beda. cara nyambungin gimana Mas? Itu tinggal dibuat recycle view aja Mas ya. Iya betul. Tinggal Hmm. dibuat aja tahapannya yang kayak tadi Mas. Jadi dibuat adapternya dulu, terus kemudian item view-nya, baru diimplementasikan ke dalam activity-nya. Nah activity-nya ada di mana? Oh activity-nya ada di detail invoice activity-nya kayak gitu. Sebenarnya coba ikutin dulu aja deh Iya. apa sih yang saya buat. Nanti kalau misalkan ada ketika Mas buat project baru dari project yang pengen Mas bikin sendiri, itu nanti bakalan dapat deh feel-nya gitu. Iya sih, mesti coba sih. Heeh. Tapi so far saya sih udah bener-bener yakin sih sama Mas Jimmy sama Mas Isef juga udah konsep programmingnya udah masuk. Jadi saya tinggal ngasih jalan-jalannya aja gitu ya. Jadi sementara sih so far saya udah dapet sih. Gitu ya. Iya Mas. Oke, sip. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan nanti di grup kita share-share aja gitu ya. Kayak kemarin Oke. gitu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan nanti kita bahas bareng kayak gitu. Oke Mas. Makasih Mas. Oke. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Nanti besok di hari Rabu kita coba bahas lagi untuk ngebahas di bagian bawahnya ya. Di bagian bawahnya ini kita narik ininya. Jadi ada 2 button dan ada totalnya juga. Ada pajak sama biaya pengirimannya juga. Itu. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih banyak Mas Jimmy, Mas Isef sudah hadir terus sampai hari ini. Kita konsisten ya sampai pertemuan terakhir kita selesaikan project invoice-nya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari malam ini bisa bermanfaat nanti kalaupun memang ada project-project di depan selanjutnya gitu ya. Oke, saya tutup untuk pertemuan malam ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.